Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Baik, Bu. nggih? Alhamdulillah. Baik, saya akan share screen sebentar. Baik, Bapak Ibu sudah tampak nggih share screen saya? Oke. Kegiatan kita pada sore hari ini yaitu elaborasi dan penyelarasan modul 2. Namun sebelumnya, eh, sebelum kita memulai agenda kita pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita lakukan selama 2 jam ke depan, insya Allah mendapatkan manfaat. Berdoa saya pimpin saja, nggih. Monggo, doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini adalah sinkronus yang kedua, yaitu elaborasi dan penyelarasan modul 2 pendidikan berjenjang pendidikan inklusif, yang mana pada modul 2 ini eh, materi kita tentang mengidentifikasi dan asesmen kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan pendidikan inklusif begitu. Baik, Bapak Ibu, kita nah, ini ada kesepakatan belajar kita seperti sinkronus pada modul 1 kemarin. Kita ada kesepakatan belajar gitu ya. Di sana ada menyalakan kamera Zoom apabila memungkinkan, apabila Bapak Ibu berada pada perjalanan atau ada kegiatan lainnya boleh mematikan kamera Zoom. Kemudian mematikan mikrofon saat tidak sedang berbicara, kemudian hadir sepenuhnya, mengangkat tangan saat ingin berpendapat. Kita juga tepat waktu, begitu ya, kita mulai dengan tepat waktu, berakhir tepat waktu pula. Selalu bahagia dalam proses belajar dan memaksimalkan kolom komentar. Itu ya, mungkin itu adalah kesepakatan belajar kita. Bapak Ibu, langsung saja pada modul 2 ini kita sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi dan asesmen kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan pendidikan inklusif. Bapak Ibu, mengidentifikasi kebutuhan belajar tadi itu sangat penting. Begitupun dengan asesmen. Asesmen ini adalah sebuah alat bagaimana kita bisa mengetahui sebuah teori atau sebuah pendekatan itu apabila digunakan tujuannya terpenuhi atau tidak itu melalui asesmen tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat apa ya familiar dan juga sudah melakukan kegiatan asesmen sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik di sekolah masing-masing. Saya lihat dari beberapa unggahan Bapak Ibu tugas-tugas yang telah saya review memang sudah sangat baik di sana. Baik Bapak Ibu, kita mengetahui pada modul 2 ini ada sebuah klasifikasi internasional tentang fungsi disabilitas dan kesehatan atau ICF, International Classification of Functioning, Disability, and Health. Apa itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu juga sudah meresumnya di sana, adalah sebuah kerangka kerja untuk menggambarkan fungsi dan disabilitas seseorang dari sudut pandang yang menyeluruh, yang mana ini diambil dari WHO tahun 2027. Kerangka kerja ini digunakan di seluruh dunia, begitu ya Bapak Ibu, oleh berbagai disiplin ilmu termasuk tenaga kesehatan dan pendidikan. Karena kita mengacunya sebuah klasifikasi ini tentang fungsi disabilitas dan kesehatan, maka eh, apa klasifikasi ini kita gunakan dalam pengklasifikasian peserta didik yang nantinya adalah kita gunakan sebagai dasar dalam pemberian asesmen. Gitu. Bapak Ibu, dampak dari disabilitas peserta didik, mohon izin, Mbak. Oke.
Nah, dampak dari disabilitas peserta didik terhadap tingkat fungsi dan arah perkembangan mereka saat ini, gitu ya. Kalau kita lihat dari ICFI tadi, dari disabilitas peserta didik itu terhadap fungsi dan arah perkembangan mereka saat ini. Jadi dampak dari disabilitas mereka itu berpengaruh pada fungsi dan perkembangan mereka. Kemudian yang saya ingin eh, tahu dari Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah penyelarasan modul 2, maka saya ingin sekali mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu di sana. Kemarin sudah menyampaikan kepada saya resumenya, dan saya ingin mengkonfirmasi pada sore hari ini, yaitu bagaimana menurut para peserta bahwa dampak dari disabilitas itu mempengaruhi fungsi dan perkembangan peserta didik. Monggo mungkin ada yang ingin sharing terlebih dahulu, atau begini, Bapak Ibu, kita maksimalkan kolom komentar begitu ya. Saya ingin mengetahui komentar dari Bapak Ibu bagaimana dampak dari disabilitas terhadap fungsi dan perkembangan peserta didik, khususnya peserta didik disabilitas di sekolah inklusif. Bagaimana menurut Bapak Ibu, silakan tuliskan pada kolom komentar. Jadi dampak dari disabilitas itu apakah berpengaruh terhadap fungsi dan perkembangan mereka? Monggo silahkan. Saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan di kolom komentar, lalu kita review bersama. Oke, di sana sudah ada Ibu Septi yang menuliskan begitu ya. Boleh yang lainnya menuliskan di kolom komentar. Baik, sambil saya bacakan, begitu ya, kita review bersama. Bu Septi menyatakan bahwa disabilitas memiliki dampak perkembangan fungsi dan arah. Oke. Kemudian Bapak Mirta Irawan, ya, disabilitas tentu berdampak terhadap tingkat fungsi dan arah perkembangan. Oke, iya, berpengaruh. Misal pada Gunani, misal pada hambatan fungsi tubuh, kesulitan memahami pelajaran dan stigmatisasi sosial. Oke, Ibu Dewi menyatakan bahwa mohon maaf, oh, ya, hujan deras boleh, ya Bu. Apakah suara saya jelas atau kecil, Mbak Ella? Kecil atau jelas? Jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Bu Siti Kumairo menyampaikan bahwa disabilitas mempengaruhi perkembangan peserta didik begitu ya. Ibu Clara berpengaruh karena anak dengan disabilitas tertentu seringkali dibarengi dengan kemampuan sosial emosional yang juga mengalami hambatan seperti tantrum, sering sedih atau terlalu antusias, juga mengalami gangguan dalam aspek perkembangan. Kemudian Bapak Misdianto, dari pengamatan dan pengalaman saya, memang disabilitas mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jika tidak dibantu, akan memperburuk penyandangnya. Oke. Kemudian Ibu Intanya, menurut pendapat saya, disabilitas memberikan dampak yang cukup signifikan bagi fungsi dan arah perkembangan peserta didik. Hal tersebut menjadikan keterbatasan atau hambatan pada fungsi perkembangan peserta didik.
Kemudian Ibu Septi menyatakan lagi, anak-anak yang memiliki disabilitas belajar memiliki peluang lebih besar untuk mengalami masalah kesehatan mental, oke, jika didukung dan jika dukungan yang tepat tidak diberikan. Oke. Berita sosial emosional, kesulitan berkomunikasi membuat peserta didik disabilitas menyebabkan rendah diri. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu menyampaikan bahwa disabilitas atau apa yang disandang oleh peserta didik itu berpengaruh pada fungsi dan arah perkembangan mereka, begitu deh. Ini kita lanjutkan, ya. Nah, identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Bapak Ibu, setelah kita ketahui bahwa klasifikasi peserta didik, kemudian adanya fungsi yang terganggu dan juga perkembangannya, maka selanjutnya adalah kita mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Bapak Ibu, jika boleh sharing gitu ya. Mengapa pembelajaran fungsional? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Kenapa pembelajarannya fungsional? Bagi peserta didik disabilitas, boleh kita berdiskusi bersama. Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman. Mengapa pembelajarannya fungsional? Boleh? Ada yang ingin menyampaikan? Atau seperti biasa, Bapak Merta Irawan, boleh Pak berbagi dengan kami ya, mengapa pembelajarannya itu fungsional, begitu Pak? Gimana, Bu Kusmo? Bisa diulang ya? Ya. Gimana Bu? Bisa diulang pertanyaannya? Iya, setelah kita mengetahui pengklasifikasian, kemudian kita akan mengidentifikasi bagaimana cara kita dalam identifikasi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, di sana di materi kita itu ada pembelajaran fungsional, Bapak, begitu ya? Jika kita baca bersama, mengapa pembelajaran fungsional? Menurut Bapak Merta Irawan, mengapa Pak? Kita memetakan sebuah kebutuhan belajarnya yaitu pembelajaran fungsional. Menurut Bapak Mirta Irawan? Oke, terima kasih Bu Kusnul. Ya. Kalau menurut kami yang namanya peserta didik yang mempunyai keunikan atau kekhasan tentunya membutuhkan perhatian khusus, artinya berbeda dengan peserta didik yang lain. Nah, untuk itu maka di sini kita harus mampu mengidentifikasi kira-kira apa yang dibutuhkan bagi peserta didik tersebut supaya nyaman dan bisa berkembang dengan baik ketika pembelajaran di kelas gitu. Itu mungkin tujuan fungsionalnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak Mirta Irawan. Begitu ya, karena aktivitas yang disandangnya, maka kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Begitu guys, saya share screen lagi. Oke. Oke. Baik, ini mengenai klasifikasi internasional tentang fungsi disabilitas dan kesehatan tadi ya, ICF tadi. Di sini kondisi kesehatan, kemudian gangguan atau penyakit yang ada pada peserta didik itu memengaruhi kegiatan, fungsi dan struktur tubuh Berubah. dan juga partisipasi mereka. Maka yang dibutuhkan dalam sebuah pembelajaran atau kita dapat memetakan kebutuhan belajar mereka pada faktor lingkungan dan faktor pribadi. Jadi sebagai
pendidik, kita bisa menyiapkan pada faktor lingkungannya. Bagaimana itu? Mari kita masuk pada sebuah ini studi kasus. Kemarin Bapak Ibu sudah menuliskan di sana. Nah, saya ingin mengkonfirmasi juga di sini ya. Ya, mungkin kita bacakan saja studi kasus ini, kemudian kita telah bersama apa yang sudah Bapak Ibu tuangkan juga di LMS, kita review bersama. Di sini ada studi kasus, Juwita adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun dengan autisme dan disabilitas intelektual atau kondisi ini dalam identifikasi tadi dalam berada pada kondisi kesehatan. Kemudian ia mengalami kesulitan mengingat informasi dan sulit untuk tetap fokus pada tugas ketika ia terganggu. Nah, ini pada identifikasi tadi atau klasifikasi termasuk fungsi dan struktur tubuh. Ia sering tetap berada di taman bermain meskipun telah diperintah oleh pendidik untuk kembali ke kelas di akhir permainan. Ini aktivitas begitu lah. Di sekolah dan di rumah, Juwita tidak dapat menyelesaikan aktivitas secara mandiri karena ia membutuhkan pengingat dari orang tua atau pendidiknya tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ini termasuk partisipasi. Kemudian pendidiknya berpikir bahwa Juwita ingin tetap berada di taman bermain karena menyenangkan. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah lingkungan, dan juga ini adalah berupa keyakinan gitu ya. Kemudian pada akhir waktu bermain, Juwita sering berbicara sendiri dengan informasi yang berulang-ulang dan berjalan bolak-balik di tempat saat melihat banyak teman-temannya yang bergerak ke berbagai arah. Nah, ini juga termasuk lingkungan begitu ya. Juwita sering mendapat masalah karena tidak mengikuti instruksi. Ini juga termasuk lingkungan jika merupakan klasifikasi dari ICF tadi. Juwita tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan enggan untuk mencoba berbagai hal tanpa ada orang dewasa yang mendukungnya. Ini berupa dukungan personal gitu. Deskripsi tentang peserta didik ini mungkin membuat Anda berpikir tentang bagaimana Anda dapat mendukungnya berpindah dari taman bermain kembali ke ruang kelas. Nah, Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan untuk mendukung Juwita agar berhasil berinteraksi dari taman bermain kembali ke ruang kelasnya? Monggo Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian mengenai studi kasus Juwita. Ini Bapak Ibu sudah menuangkannya ya. Kemarin sudah menjawab tentang studi kasus. Saya ingin mengklarifikasi dan juga mereview bersama. Boleh? Siapa yang ingin berbicara? Bu Ratna mungkin? Bu Ratna Intan ya? Ya, terima kasih Bu Gusnul atas kesempatannya. Ya. Ya, menurut pendapat saya, untuk Juwita agar bisa berpindah dari tempat bermain ke ruang kelas, dia harus diberi pendampingan terus-menerus, Bu. Jadi, sebagai pendidik misalkan jangan menyerah atau jangan merasa untuk bahwa si anak ini memang betul-betul membutuhkan dukungan. Dalam artian di sini adalah selalu mengingatkan terus-menerus, dan jika perlu selalu diikuti terus apa yang dilakukan oleh si Juwita tadi. Begitu, Bu. Begitu, luar biasa sekali. Jadi dukungan yang kita berikan kepada Juwita berupa sebuah perhatian yang terus-menerus begitu ya, menurut Bu Ratna Intan. Baik, terima kasih Bu Ratna atas apa yang sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pada slide yang selanjutnya. Bapak Ibu, sebentar. Nah, ini mengidentifikasi kebutuhan belajar fungsional peserta didik tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irawan. Kenapa fungsional? Karena memang kita memaksimalkan fungsi-fungsi yang dapat diterapkan pada peserta didik khususnya disabilitas. Fungsional itu membantu peserta didik untuk menerapkan hal-hal yang memang bukan teori lagi, namun fungsi begitu ya. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar fungsional peserta didik, ada 4 tahapannya, yaitu pantau dan tinjau dampak penyesuaian. Nah,
jika dimasukkan dalam yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi, bagaimana kita bisa terus memantau dan juga terus memberikan dukungan kepada peserta didik. Kemudian berkonsultasi dan berkolaborasi dengan murid dan pengasuh. Berkolaborasi dan berkonsultasi ini sangat penting, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melibatkan lingkungan yang ada untuk memberikan dukungan juga terhadap peserta didik dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya, nilai dan identifikasi kebutuhan peserta didik ini. Dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar fungsional peserta didik, identifikasi kebutuhan peserta didik ini sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa melihat kekuatan, kebutuhan, kemudian apa sisa kemampuan yang bisa kita maksimalkan dalam memberikan layanan kepada peserta didik tentunya dengan sesuai kebutuhan belajar mereka. Kemudian yang keempat, buat penyesuaian yang layak untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi. Penyesuaian yang layak. Bapak Ibu, kita sampaikan bahwa di awal tadi peserta didik disabilitas itu memiliki gangguan fungsi dan juga perkembangannya. Maka dari itu, penyesuaian yang layak merupakan sebuah langkah yang dapat kita berikan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar fungsional peserta didik. Begitu, nih. Kemudian, meninjau kebutuhan fungsional peserta didik ini adalah sebuah kebutuhan belajar fungsional, itu di dalamnya ada pemberian pembelajaran, kemudian partisipasi peserta didik. Pembelajaran dan partisipasi peserta didik kita berikan, kita wadahi dalam pembelajaran fungsional. Karena dalam pembelajaran fungsional, peserta didik harus terlibat secara aktif. Kemudian komunikasi dan interaksi. Komunikasi dan interaksi ini juga sangat penting dalam meninjau kebutuhan fungsional peserta didik. Kemudian mobilitas, bagaimana kita melihat mobilitas dari peserta didik berkebutuhan khusus dalam meninjau kebutuhan fungsional mereka. Kemudian perawatan diri, Bapak Ibu, peserta didik penyandang disabilitas atau anak peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif itu harus didampingi secara menyeluruh, tidak terkecuali tentang perawatan diri. Peserta didik berkebutuhan khusus itu idealnya memiliki sebuah pembelajaran fungsional yang dapat mereka terapkan, salah satunya adalah perawatan diri. Jadi peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas pada sekolah inklusif, perawatan diri mereka juga harus diterapkan secara kontinu begitu ya, selain proses pembelajaran mereka. Bapak Ibu, selanjutnya apa yang sudah dilakukan terkait identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik? Dari banyaknya kegiatan cara mengidentifikasi kebutuhan belajar fungsional peserta didik sampai meninjau kebutuhan fungsional peserta didik, Bapak Ibu ada yang ingin saya tanyakan kembali, yaitu apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu di lembaga Bapak Ibu terkait identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Boleh saya mendengar apa komentar atau pandangan Bapak Ibu atau cerita praktik baik Ibu, Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing tentang apa yang sudah dilakukan terkait identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Boleh ada yang ingin berpendapat atau menceritakan praktik baiknya di sekolah. Adakah Ibu Dasira? Boleh berbagi dengan kami. Terima kasih Bu Husnul atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk mengidentifikasi peserta didik yang ada di sekolah kami, baru saja kemarin, kami sudah melakukan tanya jawab terhadap orang tua dan
anak-anak sendiri itu apa? Yang pertama kepada orang tuanya. Saya silaturahmi ke rumah orang tuanya sambil ngantar dia kan baru kelas 2. Saya ngantar pulang sambil di sana ada terus di rumah ada orang tuanya saya bertanya eh, sebagian besar orang tua itu tidak mau kalau anaknya dibilang ABK gitu nggih. Dengan beberapa saya dengan pokoknya saya tidak mengatakan kalau anaknya ABK tapi saya berusaha untuk mohon bantuan. Oh, Mas ini Mas Aziz sukanya apa ya Bu? Gini-gini. Terus kok bisa ya Bu Mas Aziz itu awal mulanya bagaimana sampai kalau berbicara itu susah gitu loh. Susah. Katanya dulu ketika masih kecil itu apa namanya? eh, step Bu, step. Jadi Oh, agak gagap kalau bicara gagap nggak jelas sama sekali jadi kan kekuatannya di menggambar matematika dia pinter tetapi kalau bahasa Indonesia suruh baca nggak bisa Bu. Bisanya iya. hanya berapa kalimat bukan kalimat kata tapi itu pun misalkan satu kalimat itu agak susah gitu ya Bu ya. Ternyata ya itu tadi faktor masa kecilnya step terus ini mohon maaf ya Bu ya terus keadaan orang tuanya juga kurang mampu begitu ya Bu ya jadinya gimana ya kelihatannya ya sehat sih badannya memang tapi ya itu tadi jadinya saya berusaha untuk mendekati orang tuanya. Tolong minta bantuan. Kalau di rumah itu sukanya apa Bu? Gambar Bu, baru gitu. Terus kalau di kelas pun saya Ya, berusaha untuk mengarahkan, memberikan dukungan yang dia bisa matematika, misalkan dia pinter, ya udah matematika. Kalaupun bahasa itu biasanya saya suruh gambar dulu. Nanti gambar ini ceritakan ya, ceritakan pun itu dengan saya mas menceritakannya itu juga agak agak saya juga kurang kurang paham Bu, tapi saya oke. berusaha untuk memahaminya. Itu eh, kekurangan-kekurangan itu yang membuat saya lebih apa namanya untuk ikut belajar di sini itu begitu Bu. Terus mengidentifikasi yang sesungguhnya saya berusaha untuk mengisi di situ kan di dalam modul ini ada lembar ya, lembar Iya. identifikasi. Nah, saya mencoba untuk mengisi itu dari kenyataan peserta didik saya, Bu. Begitu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dasir atas apa yang telah disampaikan luar biasa sekali. Jika saya boleh mereview ya Bapak Ibu dari pengalaman Ibu Dasirah bagaimana eh, hal yang sudah dilakukan terkait identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional yang dilakukan Ibu Dasirah yaitu mulai dari komunikasi dengan orang tua itu adalah informasi yang sangat penting. Bagaimana mengetahui kondisinya mungkin dari pranatal, natal, dan postnatal. Yang disampaikan oleh Bu Dasira ternyata peserta didik pernah mengalami gangguan di masa kecilnya. Kemudian selanjutnya Bu Dasira juga mengidentifikasi kekuatan belajar mereka. Kekuatan belajar peserta didik ternyata mereka suka dengan hal-hal yang menggambar seperti itu ya. Sehingga dalam pembelajaran fungsional yang Bu Dasirah berikan di kelas itu mengarah pada identifikasi tersebut. Kemudian Bu Dasirah tadi juga sudah menyampaikan, Ibu sudah memasukkan yang sudah ada di LMS ini ya, luar biasa sekali yang dituangkan. Saya juga eh, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dasira. Luar biasa, terima kasih sekali Ibu atas cerita praktik baiknya. Begitu. Selanjutnya kita lanjutkan nih. Nah,
Mohon maaf. Iya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bagaimana yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait identifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik, yang selanjutnya yaitu mengenai model bioekologi Brenner untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik. Mengapa konsep teori ekologi, Bapak Ibu? Teori ekologi ini merupakan sebuah sistem ekologi yang banyak digunakan untuk memahami dampak lingkungan terhadap individu. Jadi teori ini berpandangan bahwa proses perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi di lingkungan yang lebih besar. Jika kita melihat pada modul yang telah kita pelajari, model bioekologi Brenner ini, yaitu kita meyakini bahwa dampak lingkungan itu terhadap peserta didik atau individu itu sangat luar biasa. Bahwa proses perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi lingkungan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini sebentar. Nah, ini ada teori ekologi memahami sistem pengaruh lingkungan peserta didik, perkembangan manusia untuk menggambarkan lingkungan atau sistem di sekitar individu yang mempengaruhi perkembangan mereka. Jadi Bapak Ibu, jika dilihat dari teori bioekologi ini, bagaimana sebuah lingkungan itu memberikan dampak terhadap perkembangan dari peserta didik tersebut. Karena peserta didik itu hidup dan tumbuh pada sebuah lingkungan begitu ya, di mana peserta didik ini dipengaruhi oleh mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem. Mikrosistem siapa saja yang mempengaruhi peserta didik yang di lingkungannya yang paling dekat, tentu kita sebagai seorang pendidik atau guru. Kemudian masyarakat, keluarga, teman sebaya, termasuk pimpinan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut teori ekologi ini, sebuah proses perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bapak Ibu, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap perkembangan peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan inklusi. Sebab mengingat peserta didik berkebutuhan khusus ini berada pada lingkungan, kita katakan lingkungan yang reguler begitu ya, yang karena peserta didik berkebutuhan khusus ini berada pada sekolah umum. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, seberapa besar pengaruh lingkungan pada peserta didik berkebutuhan khusus, khususnya di sekolah inklusif. Monggo, mungkin ada yang ingin berbagi pendapatnya dengan saya mengenai bagaimana pengaruh lingkungan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, khususnya di sekolah inklusif begitu. Boleh saya mendengar dari Bapak Ahmad Makmur nih? Oke, baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu semuanya dan Bu Fasil. Pengaruhnya terhadap perkembangan didik saya, ini kan untuk diri saya kan, peserta didik saya kan slow learner ya Bu, agak terlambat seperti itu. Intinya ya kurang cepat menanggapi pelajaran itulah. Intinya ya tidak mudah dengan seperti itu. Ini sangat berpengaruh sekali Bu terhadap perkembangan anak kami yang slow learner tadi. Lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Karena dukungan dari terutama Bapak Ibu guru, teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Sehingga perlu adanya pemahaman terhadap semua pihak, baik guru maupun teman-temannya gitu. Sampai ada bullying, harapannya seperti itu. Akhir-akhir ini kan bullying sangat sedang disorot ya, karena pengaruhnya besar sekali terhadap perkembangan mental terutama. Belum lagi
sarana prasarana yang harus ada, terutama anak-anak kami yang slow learner ini, misalnya terkait dengan adanya mungkin alat lain, misalnya kayak video, kemudian video yang harus disiapkan dalam rangka untuk membantu pembelajaran. Yang intinya bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak kami yang slow learner tadi, terutama lingkungan belajar dari guru, dari teman, dan juga sarpras yang ada di sekolah kami. Itu menurut saya, Bu. Terima Luar kasih. biasa sekali. Terima kasih Bapak Ahmad Makmur atas apa yang disampaikan. Ternyata lingkungan belajar peserta didik itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Artinya kita mengamini bahwa konsep teori ekologi ini bahwa proses pengembangan manusia itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi di lingkungan begitu ya. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bapak Ahmad Makmur atas apa yang disampaikan. Kita lanjutkan Bapak Ibu pada selanjutnya. Oke, iya. Kemudian Bapak Ibu, kita tadi sudah menyampaikan tentang mikrosistem atau lingkungan yang paling dekat dengan peserta didik yang dapat mempengaruhi perkembangan dari peserta didik tersebut. Kemudian di sini ada juga yang paling pengaruhnya sangat besar terhadap peserta didik, yaitu keluarga. Keluarga itu sangat dibutuhkan sekali dukungannya dalam proses perkembangan peserta didik. Kita sebagai orang yang paling dekat dengan peserta didik di sekolah, yaitu pendidik atau guru, kita harus berkolaborasi dengan keluarga, yang mana keluarga ini adalah lingkungan yang paling dekat dengan peserta didik setelah kita, atau bahkan keluarga itu adalah yang paling lama waktunya bersama dengan peserta didik, yang mana perkembangan mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi lingkungan di keluarga tersebut. Begitu Bapak Ibu, jika kita melihat teori bioekologi yang telah kita pelajari bersama pada modul 2 ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 poin penting dalam teori bioekologi ini, yaitu bagaimana menerapkan teori bioekologi pada peserta didik. Kemudian yang kedua, menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai lapisan lingkungan dalam menilai kebutuhannya. Yang ketiga, setiap sistem, mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah hingga pengaruh masyarakat yang lebih luas, memainkan peran penting dalam bentuk perkembangan. Sudah disampaikan tadi, ternyata lingkungan yang ada di sekolah inklusif itu sangat mempengaruhi perkembangan dari peserta didik berkebutuhan khusus, mulai dari pendidiknya, guru, dan seluruh stakeholder yang ada teman, dan juga bahkan sarana dan prasarana yang termasuk lingkungan yang paling dekat dengan peserta didik dapat membentuk perkembangan dari peserta didik tersebut. Begitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya merumuskan kebutuhan belajar peserta didik dari teori bioekologi. Kita lihat kasus Arif Bapak Ibu kemarin di LMS Bapak Ibu. Di sana ada studi kasus mengenai kasus Arif di sini. Saya bacakan begitu ya, karena tidak saya tampilkan di sini. Ini sebagai bahan review bersama kita. Arif adalah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang tinggal di sebuah desa di Indonesia. Dia tinggal bersama orang tua dan 2 kakak laki-lakinya. Ayahnya bekerja sebagai petani dan ibunya tinggal di rumah untuk merawat keluarga. Ia telah didiagnosis menderita spina bifida, disabilitas bawaan yang mempengaruhi tulang belakang yang mengakibatkan hambatan mobilitas. Begitu Bapak Ibu. Arif menggunakan kursi roda dan membutuhkan bantuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian Arif bersekolah di sekolah dasar setempat yang tidak memiliki dukungan yang memadai untuk peserta didik dengan disabilitas. Sekolah tersebut tidak memiliki ramps atau jalur landai.
kemudian sehingga menyulitkan Arif untuk berjalan dengan kursi rodanya secara mandiri. Para pendidiknya bergantian mendorongnya ke kelas atau tempat bermain. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Arif suka belajar dan bermain musik tradisional dengan teman-temannya. Namun, ia sering merasa dikucilkan oleh teman-temannya saat beraktivitas fisik. Orang tua Arif sangat mendukung, namun mereka khawatir akan masa depan Arif dan kemampuannya untuk menyatui dalam masyarakat. Meskipun kondisi Arif membutuhkan pemeriksaan kesehatan dan terapi fisik secara rutin, namun hal ini sulit dilakukan karena fasilitas medis terdekat berjarak beberapa jam perjalanan dan biayanya mahal. Balai masyarakat di dekat rumah Arif menyediakan layanan dukungan tetapi tidak menawarkan dukungan khusus untuk anak-anak dengan disabilitas. Arif sesekali mengalami komplikasi kesehatan yang berkaitan dengan kondisinya yang membutuhkan perjalanan darurat ke rumah sakit. Pendidik Arif berkomitmen untuk mendukungnya, namun membutuhkan pelatihan tambahan untuk mendukung peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Sekolah baru-baru ini diperkenalkan dengan konsep pendidikan inklusif, namun penerapannya masih dalam tahap awal. Lembaga pendidikan setempat sedang mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan, namun terkendala anggaran. Baik. Bapak Ibu, dari kasus Arif atau studi kasus Arif, begitu ya. Bagaimana dukungan lingkungan atau teori bioekologi ini tadi dapat berbicara mengenai kasus atau studi kasus dari Arif ini. Boleh saya mendengar dari Bapak Ibu sekalian bagaimana dukungan lingkungan yang ada pada kasus Arif ini. Apakah sudah maksimal, apakah tahap berkembang, ataukah sudah sangat maksimal? Monggo saya ingin mendengar sekali lagi dari para peserta mengenai kasus Arif yang mana Bapak Ibu juga sudah menuangkannya pada LMS begitu. Boleh sharing dengan kami mengenai kasus Arif dan identifikasi kita terhadap dukungan lingkungan terhadap perkembangan mereka. Boleh saya mendengar dari Ibu Nani? Ibu Nani Pujiati. Terima kasih Bu. Oke, Ini monggo. dalam studi kasus Arif tadi kemarin dalam LMS saya mencoba mengklasifikasikan dalam sistem mesosistem yang bagaimana mesosistem itu mempengaruhi kesejahteraan Arif secara keseluruhan. Itu misal interaksi antara orang tua Arif dengan sekolahnya. Dan untuk ekosistem, itu karena pekerjaan ayah Arif itu sebagai petani ya Bu tadi. Nah, jadi ekonomi keluarga itu mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses sumber daya yang ada. Selanjutnya dalam sistem makro itu adalah faktor sosial dan budaya yang berhubungan dengan kasus tadi, yaitu misal seperti kekompakan masyarakat dan dukungan dari keluarga secara positif itu insya Allah akan mempengaruhi kesejahteraan emosionalnya Arif. Selanjutnya selanjutnya apa ya Bu? Kronosistem ya? Oke. Kronosistem itu peristiwa-peristiwa yang Arif alami dalam kasus tadi Bu. Itu membuat kebutuhan akan dukungan pendidikan yang tepat dan menjadi lebih spesifik untuk Arif. Begitu Bu Husnul. Oke, luar biasa sekali Bu Nani apa yang sudah disampaikan mengenai kasus Arif begitu ya yang disampaikan oleh Ibu Nani bagaimana dukungan dari sekolah begitu ya, kemudian masyarakat yang lebih luas sehingga nantinya Arif akan dapat diterima begitu di masyarakat begitu. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Luar biasa sekali, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan dan juga mengakses LMS, kemudian pada kegiatan kita sore hari ini. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu di sini yaitu penggunaan beragam model dan alat asesmen untuk menilai kebutuhan belajar fungsional peserta didik. Bapak Ibu,
Di sini ada beberapa model dan alat yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik, begitu ya. Di sini disajikan model-model yang paling mungkin diterapkan oleh pendidik dan model-model yang paling mungkin diterapkan oleh tenaga profesional di luar jika bersedia untuk memberikan asesmen kepada peserta didik. Saya bacakan, pendidik dan profesional eksternal sama-sama memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Sementara profesional eksternal dengan kualifikasi yang sesuai dapat membuat diagnosis disabilitas. Seperti yang sudah kita sampaikan pada sesi sinkronis yang sebelumnya dan juga pada hari ini, bahwa beberapa disiplin ilmu dapat kita gandeng dalam memberikan pelayanan dan juga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Begitu, nggih. Selanjutnya, kolaborasi yang efektif antara pendidik, profesional eksternal, serta orang tua dari peserta didik sangatlah penting. Bapak Ibu juga pasti ingat bahwa kita telah membaca cara mencapai hal ini dalam pelatihan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan pelatihan-pelatihan sebelumnya mengenai bagaimana penggunaan model dan alat asesmen untuk menilai kebutuhan pembelajaran fungsional dari peserta didik. Bapak Ibu, asesmen yang kita lakukan pada peserta didik, khususnya kita adalah seorang pendidik, itu ada sebuah asesmen bagi peserta didik yang bisa kita lakukan, yaitu asesmen berupa observasi, kemudian profil belajar siswa, asesmen awal, dan wawancara. Ini yang biasa kita lakukan untuk mengasesmen peserta didik kita di satuan pendidikan kita, karena kita adalah seorang pendidik. Namun pada disiplin ilmu yang lainnya atau profesional yang lainnya mengenai asesmen eksternal ini, ada beberapa asesmen yang mereka lakukan, seperti asesmen perilaku fungsional, fungsi adaptif, dan asesmen diagnostik. Bapak Ibu, sebenarnya kita juga sebagai seorang pendidik juga menerapkan sebuah asesmen eksternal ini, seperti asesmen perilaku fungsional. Untuk memberikan pembelajaran fungsional, tentu kita harus melakukan asesmen perilaku fungsional juga. Kemudian asesmen diagnostik. Apa yang telah kita lakukan setiap hari Bapak Ibu mengenai asesmen ini berupa asesmen diagnostik maupun kognitif maupun non kognitif yang telah biasa kita lakukan di lembaga kita. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, jika pengamatan menunjukkan bahwa peserta didik memungkinkan memiliki kebutuhan belajar tambahan, pendidik dapat menggunakan profil belajar siswa seperti yang telah kita pelajari pada UDL, begitu ya. Bagaimana kita melihat kebutuhan peserta didik termasuk profil belajar siswa, bagaimana gaya belajar siswa yang dapat kita gunakan sebagai patokan dalam pemberian layanan kepada mereka. Kemudian profil belajar siswa ini yang disediakan oleh kita bisa melihatnya dokumentasi atau dokumen yang kita gunakan pada yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dalam penggunaan profil belajar siswa tersebut. Bapak Ibu, selain asesmen atau kegiatan seperti observasi, melihat profil belajar siswa, kita biasa menggunakan dengan asesmen awal, begitu ya Bapak Ibu. Dalam setiap kegiatan kita itu pasti melakukan asesmen awal. Nah, asesmen awal ini tujuannya untuk apa, begitu ya Bapak Ibu? Asesmen awal ini kita gunakan sebagai bahan untuk mendapatkan data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang fungsi peserta didik tersebut. Kemudian, tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memahami profil peserta didik secara menyeluruh, terutama kelebihan mereka, pilihan, kemudian kebutuhan belajar dan dukungan yang harus diberikan atau dukungan yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran. Asesmen awal juga bertujuan untuk menentukan
apakah peserta didik mungkin memerlukan dukungan tambahan dari orientas pendidikan setempat. Bapak Ibu, jika kita melihat dari sini, asesmen awal ini sangat dibutuhkan sebagai bahan kita dalam memberikan layanan selanjutnya, terutama dalam pembelajaran fungsional peserta didik. Bapak Ibu, adakah yang ingin sharing kepada kita semua mengenai praktik baiknya bagaimana dalam penerapan atau merancang sebuah asesmen awal pada peserta didik untuk mengetahui profil dari peserta didik tersebut? Boleh ada yang ingin sharing dengan kita semua mengenai asesmen awal yang sudah dilakukan di lembaganya, begitu? Boleh sharing kepada kami. Ibu Ismawati, bagaimana penerapan asesmen awal di sekolah untuk mengetahui profil belajar? Monggo, Ibu Ismawati. Terima kasih, Ibu. Selamat sore, teman-teman semua. Untuk asesmen awal yang biasanya dilakukan di sekolah kami, sebelum asesmen itu kan kita melakukan identifikasi ya dari proses pembelajaran di kelas oleh guru. Nah, setelah identifikasi kita melakukan asesmen. Asesmen itu berkelanjutan dari identifikasi, kita kerjasama dengan orang tua, tentunya melakukan wawancara dengan orang tua, kita match-kan gitu ya, apakah yang terjadi di kelas itu sama dengan kondisi yang dialami murid di rumah. Seperti itu, dan kita sampaikan setelah salah satunya adalah komunikasi dengan orang tua. Setelah komunikasi dengan orang tua, jika itu dari orang tua memang sudah ada diagnosa dari ahli, itu maka kita itu sebagai penegakan diagnosa. Tetapi jika memang belum ada penegakan diagnosa dari ahli, maka kita melakukan screening identifikasi sesuai dengan dugaan guru. Misalnya kita menemukan kok ini sepertinya dia ke autisme atau ke ADHD, itu kita pakai screening autisme gitu, Bu. Nah, itu kemudian kita juga sampaikan ke orang tua sebagai tindak lanjut pembelajaran apa yang akan kita lakukan di kelas. Seperti itu, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Oke. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ibu Ismawati mengenai bagaimana asesmen awal yang telah dilakukan Ibu Ismawati di sekolahnya, begitu ya. Bahkan tadi ada yang saya garis bawahi bahwa ada dugaan awal seorang guru dalam atau screening awal, dugaan-dugaan yang mungkin terjadi pada peserta didik. Ini saya rasa sangat membantu kita sebagai seorang pendidik dalam memberikan layanan yang selanjutnya, begitu ya. Luar biasa sekali Ibu Ismawati yang disampaikan. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan bagaimana sebuah asesmen awal ini sudah dilakukan di sekolahnya dalam memberikan pelayanan yang selanjutnya bagi peserta didik. Boleh ada yang ingin berbagi dengan kami semua? Ibu Septi? Ibu Septi sepertinya tidak bergerak. Apakah ada kendala begitu ya? Ada lagi yang ingin menyampaikan bagaimana asesmen awal ini telah dilakukan di sekolah sebagai langkah awal dalam memberikan pelayanan yang selanjutnya bagi peserta didik berkebutuhan khususnya di sekolah inklusif. Ibu Rita bisa menyampaikan bagaimana asesmen awal yang telah dilakukan. Monggo Ibu Rita. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asesmen awal yang dilakukan pada sekolah kami, kebetulan pada tahap awal Bu, masih tahap awal gitu. Jadi secara fasilitas, kemudian secara SDM itu memang kami menyadari belum pada tahap perkembangan. Tapi ada beberapa peserta didik yang diterima di sekolah kami. Karena kami sekolah negeri, otomatis kan kalau merdeka itu juga tidak boleh, istilahnya tidak boleh menolak gitu ya peserta didik. Nah,
Untuk tindakan yang terlebih dahulu yang awal, itu sebelum siswa masuk ke kelas, penerimaan siswa baru terutama karena masih hangat kemarin, itu dilakukan oleh tim BK, Bu. Di sekolah kami itu mempunyai tim program inklusif gitu. Jadi asesmen awalnya dilakukan oleh pihak BK dan dinamakan dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Dari situ, para tim BK mengkomunikasikan kepada para guru bahwa ada peserta didik atau peserta didik baru begitu ya, misalnya di kelas 10 gitu, yang mempunyai hambatan, misalnya hambatan terlambat berpikir atau kesulitan belajar dan lain sebagainya. Itu diinformasikan Ibu, disosialisasikan ke guru-guru. Jadi kami para guru mengetahui siapa saja sih peserta didik yang ada indikasi berkebutuhan khusus di sekolah kami. Jadi kami memang alhamdulillah sudah mempunyai modal awal untuk itu. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kami mengetahui oh ada peserta didik ini yang mengalami hambatan bla 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 gitu di sekolah di kelas ini gitu. Kami guru-guru mempersiapkan diri dengan adanya sosialisasi dari guru BK mengadakan asesmen awal diagnostik misalnya untuk mata pelajaran saya. Bagaimana perkembangan dia selama di SMP, kemudian karena saya di SMA, ya sampai tingkat mana gitu. Misalnya ada di tempat saya itu hambatannya adalah kesulitan belajar, kemudian keterlambatan inteleksia. Jadi intelijen gitu, maaf. Jadi dia terlambat berpikir memang. Dan dampak yang lainnya adalah dia kesulitan untuk berkomunikasi ternyata. Dan itu memang bagi bidang bahasa, karena bahasa kan ada listening, reading gitu ya, itu sangat berpengaruh sekali gitu. Asesmen awal yang saya lakukan sederhana saja. Saya bertanya, misalnya, kamu suka apa gitu. Dia bisa menjawab tidak. Kamu hobinya apa misalnya begitu. Kamu hobinya apa? Oh, dia menjawab hanya satu kata, dua kata gitu. Menggambar. Ya sudah seperti itu saja dan kalimat yang selanjutnya itu sangat sulit untuk diungkapkan walaupun saya tahu oh, maksudnya ini gitu. Dan setelah mendapatkan asesmen awal dari diagnostik tersebut, saya mengetahui oh anak ini ternyata dia dalam tahap perkembangan di mapel saya sampai di tingkat ini. Jadi saya tidak akan mengejar anak tersebut, oh kamu udah SMA begini kan nggak cocok. Jadi saya fungsikan sesuai dengan kemampuan dia. Oh dia berbakatnya misalnya setelah didiagnostik oleh guru BK lebih kepada produk-produk digital. Jadi melalui digital malah dia lebih banyak belajar, misalnya seperti itu. Makanya dalam pembelajaran keseharian di dalam kelas yang terdapat siswa berkebutuhan khusus yang saya maksudkan itu tadi, saya menggunakan medianya berbasis digital agar dia mampu menerima mata pelajaran saya. Dan setelah ini proses ya, kemudian setelah akhir pembelajaran kan melakukan asesmen misalnya formatif gitu ya dalam proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran kan ada asesmen formatif gitu ya. Nah, saya juga mengadaptasikan kalau misalnya teman-teman sebayanya bisa menguasai konteks materi ini, otomatis kan karena saya tahu oh ini ada siswa berkebutuhan khusus, harapan sih siswa tersebut terlampaui kompetensinya. Tapi kalau tidak terlampaui kompetensinya, ya sampai sebatas apa dia mampu mencapai itu begitu. Jadi tidak akan saya haruskan oh kamu tuntas kalau sudah mencapai target ini tidak. Itu yang disarankan oleh pihak sekolah dan alhamdulillah sudah berjalan. Ini anak sudah kelas 12, Ibu sebentar lagi mau lulus. Dan alhamdulillah juga walaupun ada pergolakan awalnya loh ya ada penolakan lah dari guru-guru yang lain karena tidak paham dengan ini gitu. Tapi alhamdulillah sudah berjalan selama 3 tahun ini. Begitu Ibu Kusnul dan teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Oke, luar biasa sekali Bu Rita. Apa yang disampaikan oleh Ibu Rita luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi yang disampaikan oleh Ibu Rita. Ternyata di sekolah Ibu Rita sudah ada sistemnya begitu ya, bahwa peserta didik pada awal masuk itu ada tim khusus dalam memberikan asesmen awal begitu, yang mana asesmen tersebut digunakan oleh guru-guru di kelas sebagai bahan awal dalam memberikan pembelajaran. Kemudian berasal dari
asesmen yang dilakukan oleh tim BK begitu ya. Kemudian guru-guru yang ada di kelas menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dan juga patokan awal bagaimana dalam memberikan layanan yang selanjutnya. Kemudian yang disampaikan oleh Ibu Rita tadi juga bagaimana informasi dari sekolah sebelumnya itu juga sebuah upaya kita dalam mencari sebuah asesmen awal untuk mengetahui bagaimana peserta didik tersebut dapat diberikan layanan yang selanjutnya begitu ya. Sangat luar biasa sekali Ibu Rita, cerita praktik baiknya Bapak Ibu kita lanjutkan begitu ya. Sebentar. Ya. Nah, kita masih penggunaan beragam model dan alat asesmen untuk menilai kebutuhan belajar fungsional peserta didik. Ini yang selanjutnya yaitu asesmen yang dikelola guru itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu asesmen yang berupa seperti observasi gitu ya, yang biasa sangat kita gunakan setiap harinya yaitu berupa observasi, wawancara. Nah, dari pengalaman Ibu Rita tadi berupa menanyakan apa hobimu itu kan termasuk dalam sebuah asesmen awal gitu ya, dengan instrumennya yaitu berupa wawancara. Kemudian bagaimana kita menggali profil belajar siswa begitu ya. Jika kita melihat yang ada pada modul begitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya penting bagi pendidik untuk mendokumentasikan kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik. Jadi Bapak Ibu selain ada kegiatan-kegiatan observasi, wawancara, dalam kegiatan asesmen awal, kita juga dapat mendokumentasikan setiap kebutuhan pembelajaran fungsional peserta didik, misalnya dengan menggunakan data komprehensif tentang peserta didik. Dokumentasi tersebut bisa berupa sebuah data yang menyatakan bahwa peserta didik ini kemampuannya ada di mana atau memiliki hambatan apa begitu ya. Beberapa daerah memungkinkan sudah memiliki ULD, unit layanan disabilitas begitu ya. Dan beberapa sekolah mungkin sudah memiliki pendidik dengan kualifikasi sebagai guru pendidikan khusus atau GPK. Bagi peserta sekolah penyelenggara inklusif, saya rasa di sana merupakan ada kegiatan ULD atau memiliki unit layanan disabilitas. Yang selanjutnya GPK yang ada di sekolah inklusif juga sudah ada begitu ya. Mungkin meskipun ada yang menyatakan atau mengatakan bahwa GPK-nya kurang atau GPK-nya dibekali hanya sedikit dan harus memperbanyak ilmunya. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini semua, para peserta pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat lanjut ini adalah Bapak Ibu yang luar biasa, yang kualifikasinya nanti akan profesionalisme dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus akan semakin meningkat begitu dengan adanya pelatihan ini dan dapat memberikan dampak terhadap pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus khususnya di lembaga penyelenggara inklusif begitu ya. Bapak Ibu yang selanjutnya ada beberapa komponen asesmen awal yang dapat mencakup namun tidak terbatas pada jenis disabilitas saja. Komponen asesmen awal ini dapat mencakup seperti minat dan pilihan, kemudian keterampilan-keterampilan dalam interaksi dan komunikasi, kemudian sosial emosional, perilaku dan perawatan diri seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa dalam asesmen awal ini bukan hanya kita mengetahui jenis disabilitas dari peserta didik, melainkan kita dapat melihat beberapa keterampilan seperti interaksi dan komunikasi, sosial emosional, perilaku dan perawatan diri.
Bapak Ibu, yang selanjutnya, jika informasi yang dikumpulkan sejauh ini menunjukkan bahwa peserta didik mungkin memiliki kebutuhan belajar tambahan, maka dapat mencakup keterlibatan dengan keluarga, begitu ya. Kita memiliki komunikasi yang intens dengan keluarga itu sangat penting untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran dan memasukkan pemahaman ini ke dalam proses asesmen tersebut. Bapak Ibu, yang selanjutnya kita lanjutkan ya. Pada asesmen yang dikelola eksternal atau profesional lain, kita tadi selain kita sebagai seorang pendidik, ada profesional lain di sana yang bisa membantu kita dalam proses asesmen seperti tenaga kesehatan atau dokter, kemudian psikolog, yang mana di sana akan memberikan kegiatan sebuah asesmen diagnostik yang memberikan informasi kepada kita bagaimana perkembangan dari peserta didik tersebut, bagaimana kondisi kesehatan, bagaimana psikologi dari peserta didik, begitu ya. Kemudian fungsi-fungsi adaptif yang mungkin masih bisa diberikan oleh kita sebagai seorang pendidik kepada peserta didik penyandang disabilitas. Bapak Ibu, yang selanjutnya, apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu terkait penggunaan asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan asesmen awal, nah apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu terkait penggunaan asesmen kebutuhan peserta didik? Jika Bu Rita tadi menyampaikan berasal dari asesmen awal yang dilakukan oleh tim, yaitu mulai dari tim BK gitu ya, maka yang sudah dilakukan Ibu Rita terkait penggunaan asesmen tersebut adalah sebagai dasar dalam pemberian layanan yang selanjutnya kepada peserta didik. Mungkin saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah melakukan atau menggunakan hasil asesmen ini terhadap kebutuhan peserta didik dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan asesmen, begitu ya. Bapak Ibu, selanjutnya asesmen ini jika kita melihat pada yang telah kita pelajari, begitu ya, dalam Departemen Pendidikan Kemendikbud, informasi asesmen dapat dikumpulkan dan digunakan untuk 3 tujuan berbeda, yaitu apa saja? Asesmen untuk pembelajaran atau asesmen formatif, asesmen sebagai pembelajaran, asesmen berkelanjutan, asesmen dari pembelajaran atau asesmen sumatif, asesmen for learning, of learning, sama apa yang satunya? Boleh saya dibantu oleh Bapak Ibu mengenai 3 tujuan asesmen ini. Ada yang ingin berpendapat dengan kami semua mengenai asesmen ini sebelum kita masuk ke dalam saya. Bapak Ibu, yang sudah dilakukan Bapak Ibu dalam 3 asesmen tujuan yang berbeda, mulai dari asesmen dari pembelajaran untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran, ada yang ingin sharing kepada kami semua? Ya, Ibu Dewi Sinta. Mungkin saya akan mencoba menjawab ya Bunda, karena kemarin saya sempat kesulitan untuk mengerjakan yang soal ini. Jadi yang tentang formatif itu untuk menginformasikan pengajaran. Jadi yang kemarin kami lakukan adalah melakukan ini, identifikasikan yang pertama untuk mencari pembelajaran yang tepat, untuk membuat perencanaan pembelajaran tepat untuk anak didik. Selanjutnya yang sumatif, yaitu menilai pencapaian terhadap hasil dan standar kemarin dari portofolio anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus yang saya pilih itu, kita pilih yang paling terakhir dan paling baik, begitu Bunda, untuk mengetahui tahap-tahap dari yang mulai awal dia belum bisa sama sekali sampai dengan yang terakhir. Nah, itu yang berkelanjutan. Kami melakukan
evaluasi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Begitu Bunda. Mohon maaf jika kurang yang telah saya dapatkan itu. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Sinta begitu ya. Jika dilihat dari asesmen-asesmen tadi, ada yang sebentar, saya share screen lagi. Asesmen yang formatif itu diambil pada bagian yang paling baik begitu ya. Kemudian untuk asesmen berkelanjutannya bagaimana continue diberikan begitu. Jika saya tangkap, karena memang tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta juga di saya kurang terdengar dengan jelas, namun saya menangkap di situ ada berkelanjutan tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan begitu ya. 3 tujuan utama asesmen di sini adalah asesmen untuk pembelajaran atau asesmen formatif. Dari asesmen dari pembelajaran untuk pembelajaran ini yaitu untuk mengumpulkan bukti pembelajaran peserta didik untuk menginformasikan pengajaran mereka. Asesmen ini biasanya dilakukan selama proses belajar dan mengajar untuk memahami pembelajaran peserta didik dan apa yang dibutuhkan selanjutnya. Asesmen ini juga dikenal sebagai asesmen formatif. Jadi Bapak Ibu, asesmen untuk pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah sangat memahaminya bahwa ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung begitu. Kemudian asesmen sebagai pembelajaran atau yang berkelanjutan ini peserta didik adalah penilai diri mereka sendiri di mana peserta didik memantau pembelajaran mereka sendiri. Asesmen ini biasanya terjadi selama proses belajar dan mengajar di mana peserta didik menerapkan strategi untuk memahami apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya. Asesmen ini juga dikenal sebagai asesmen berkelanjutan dan terkadang asesmen sendiri. Bapak Ibu, pada asesmen sebagai pembelajaran ini, jadi peserta didik kita juga dapat menilai dirinya sendiri secara berkelanjutan apakah yang akan dilakukannya atau kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan mereka dalam kegiatan selanjutnya begitu. Ini juga dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian asesmen dari pembelajaran. Asesmen dari pembelajaran ini sendiri yaitu tujuannya untuk mengumpulkan bukti pembelajaran peserta didik untuk menilai pencapaian terhadap hasil dan standar. Asesmen ini biasanya dilakukan pada akhir unit atau akhir semester. Jadi kalau dari asesmen dari pembelajaran atau sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Namun asesmen untuk pembelajaran atau formatif dan juga asesmen berkelanjutan ini pada saat kegiatan atau saat pembelajaran berlangsung. Begitu, Ibu. Ini juga sudah sangat familiar dan juga bahkan setiap saat Bapak Ibu lakukan di kelas. Ini adalah penjabarannya, begitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk formatif dan berkelanjutan terjadi pada proses pembelajaran, selama proses pembelajaran itu berlangsung. Namun pada asesmen sumatif ini pada akhir pembelajaran, boleh semester atau dapat digunakan untuk meningkatkan nilai peserta didik di akhir begitu. Bapak Ibu, yang selanjutnya ini ada gambar sistem pendidikan kita. Nah, apa yang kamu pikirkan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai gambar ini? Nah, ini di sana ada seorang guru yang mengajar seorang profesor begitu ya, mengajar hewan-hewan yang sangat banyak di sana. Nah, di sana beliau mengatakan untuk menjaga keadilan semua orang mengikuti uji yang sama. Silahkan panjat pohon ini, Bapak yang Bapak pikirkan mengenai sistem pendidikan kita. Begitu. Monggo, saya sangat tertarik. Kemana lagi? Bu, Iya. Bu Siti, ada yang ingin disampaikan atau memang masih ini Bu bocor? Atau ada yang ingin disampaikan Ibu Siti Kunarsih mengenai gambar? Oh, nggih, ada yang angkat tangan. Ibu Septi dulu nggih. Ibu Septi, monggo. Bagaimana dengan sistem pendidikan kita? Selamat sore Ibu. Bisa didengar nggak Ibu?
Iya, jelas, Bu. Oke. Menanggapi gambar yang ada tadi, bahwasanya sistem pendidikan kita itu disamaratakan. Artinya tidak mungkin kan ikan itu disuruh memanjat. Nah, ketika sistem pendidikan itu disamaratakan, padahal peserta didiknya itu memiliki potensi dan keberagaman, otomatis di situ anak yang atau orang ataupun gambar yang ada di situ yang akan mendapatkan nilai terbaik adalah monyet. Karena apa? Spesifik monyet itu adalah memanjat. Sedangkan seperti ikan, ya, singa itu kan tidak mungkin dia akan memanjat seperti itu. Artinya dalam pola pikiran saya pada gambar tersebut adalah menyamaratakan sistem pendidikan pada peserta didik tanpa mempertimbangkan keberagaman peserta didik yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ibu Septi. Yang selanjutnya di sana ada yang angkat tangan, Ibu Clara. Monggo, Ibu Clara ingin menyampaikan dari gambar tadi. Ya, baik Ibu. Maaf. Ya, Bu. Baik, boleh. Apakah suara saya bisa didengar, Ibu? Sangat jelas. Iya, menurut saya dari gambar yang tadi bahwa hewan-hewan yang berbeda itu kalau mau dikatakan diperlakukan sama rata, menurut saya sih kurang tepat gitu. Kalau menurut saya adil itu bukan sama rata, tetapi kita mempertimbangkan dan melihat apa menjadi set masing, kemudian apa yang menjadi kebutuhan masing-masing hewan itu tentunya berbeda-beda. Nah, kalau pendidikan itu dikatakan adil, bukan sama rata atau semuanya diperlakukan secara sama, tetapi kita bisa memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekuatan, apa yang bisa meningkatkan daya atau aset dari setiap anak-anak didik kita begitu. Jadi kalau misalnya ikan disuruh memanjat atau gajah disuruh memanjat pun pasti akan kesulitan karena masing-masing mempunyai kekuatannya sendiri-sendiri. Dan apabila kita memperhatikan satu persatu kekuatan atau perbedaan individual yang ada dalam tentunya kita bisa memaksimalkan talenta, potensi, dan kekuatan mereka itu sehingga kita merasakan bahwa memberikan pendidikan yang terbaik dari kebutuhan mereka. Terima kasih. Ya, sama-sama luar biasa sekali Bu Clara apa yang sudah disampaikan oleh Bu Clara dan juga Bu Septi mengenai sistem pendidikan yang ada begitu ya. Saudara saya share. Yang disampaikan oleh Ibu Clara dan juga Ibu Septi itu saya rasa semua menyetujui ya bahwa sistem pendidikan kita bagaimana bisa memberikan sebuah asesmen atau dalam memberikan pelayanan dan juga yang sesuai dengan mereka. Kalau anak dengan berkebutuhan khusus artinya harus diberikan sebuah intervensi tersendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Clara dan juga Ibu Septi luar biasa sekali, saya sangat mengapresiasi begitu. Dan sangat luar biasa, saya yakin semua peserta juga menyetujui hal tersebut begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, di sini ada strategi dan alat asesmen. Bapak Ibu juga sudah mempelajarinya di modul begitu ya, tentang strategi dan alat asesmen berbasis kurikulum, asesmen dinamis, asesmen otentik, asesmen portofolio dan juga rubrik. Di sini Bapak Ibu dalam asesmen ini, asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen peran dan tanggung jawab pendidik dalam melakukan asesmen dalam pembelajaran, yaitu pendidik harus dengan jelas
mengartikulasi apa yang diharapkan dari peserta didik seperti itu, Bapak Ibu. Jika kita melihat strategi dan alat asesmen dari asesmen berbasis kurikulum, seperti apa yang sudah kita lakukan, kita memiliki kurikulum, begitupun pada sekolah penyelenggara inklusif. Saya kira apabila memiliki peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, itu asesmennya yang berbasis kurikulum itu ada modifikasi di sana. Bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, begitu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini ada asesmen otentik. Asesmen otentik melibatkan pengamatan dan juga evaluasi kinerja atau produk peserta didik yang mencerminkan kondisi dunia nyata yang akan ditemui peserta didik di luar kelas, gitu ya. Bapak Ibu, yang selanjutnya, salah satu tantangan utama bagi pendidik adalah menciptakan asesmen yang menghubungkan konten yang diajarkan dengan tugas-tugas dunia nyata. Ini adalah otentik. Bagaimana kita dapat menghubungkan konten yang ada di kelas-kelas dengan tugas-tugas yang ada di dunia nyata di luar kelas, Bapak Ibu. Itulah yang berbasis asesmen otentik begitu. Asesmen, contoh-contoh asesmen otentik di sana ada portofolio, yaitu kumpulan karya peserta didik yang menunjukkan pembelajaran dan perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian contoh lainnya dari asesmen otentik yaitu tampilan publik dari karya peserta didik, seringkali melibatkan presentasi dan panel untuk evaluasi. Kemudian tugas berbasis proyek, menugaskan yang mengharuskan peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyampaikan proyek dunia nyata. Seperti yang disampaikan tadi bahwa asesmen otentik ini bagaimana kita menghubungkan konten yang kita ajarkan di kelas itu sesuai dengan dunia nyata. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa peserta didik yang kita hadapi adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi orientasi kita pada peserta didik berkebutuhan khusus itu bukan hanya mahir atau berkembang pada akademiknya, melainkan bagaimana dia bisa diterima di masyarakat dan dapat berkembang di masyarakat. Maka dari itu asesmen yang paling tepat atau dapat kita terapkan pada peserta didik berkebutuhan khusus itu adalah asesmen otentik. Bagaimana kita bisa mengkaitkan pembelajaran atau asesmen yang kita lakukan di kelas itu berkaitan dengan dunia luar atau dunia nyata yang nantinya akan mereka terjuni setelah mereka selesai pada jenjang pendidikan mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita lanjutkan sebentar. Nah, kalau ini tadi yang berbasis kurikulum, telah saya sampaikan bahwa asesmen berbasis kurikulum ini tadi adalah pendekatannya menekankan pada asesmen yang cermat, pemrograman yang realistis, dan evaluasi kerja yang teratur, yang mana asesmen berbasis kurikulum ini tadi ada sebuah kurikulum yang bisa kita gunakan dalam asesmen, namun karena asesmen ini untuk peserta didik berkebutuhan khusus, maka dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka, begitu ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya asesmen dinamis, karena ada asesmen berbasis kurikulum, asesmen otentik, kemudian asesmen dinamis. Asesmen dinamis ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pembelajaran peserta didik dan menilai apa yang dapat dicapai peserta didik dengan bantuan pendidik yang minimal. Kemudian asesmen ini mengevaluasi keterampilan peserta didik yang sudah ada dan potensi belajar mereka. Bagaimana caranya dalam menerapkan asesmen dinamis ini, mulai dari pretest, intervensi, dan post-test. Seperti yang sudah kita lakukan bahwa di awal itu kita pasti menerapkan ada post-test, kemudian bagaimana kita mengintervensi atau memberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya, baru kita lakukan post-test. Apakah ada perkembangan di sana? Nah, itu adalah sebuah asesmen dinamis, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya dalam asesmen otentik tadi ada contoh-contohnya, yaitu asesmen otentik ini berupa portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan peserta didik dalam suatu bidang yang menunjukkan pertumbuhan, refleksi diri, dan pencapaian. Jika saya sampaikan tadi di awal bahwa asesmen otentik ini mungkin yang
salah satu yang paling tepat kita gunakan dalam pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena mengkaitkan antara konten yang ada di kelas dengan dunia nyata, maka contoh-contoh yang dapat kita gunakan dalam penerapan asesmen otentik berupa portofolio ini yaitu ada tugas tertulis, kreasi artistik, grafik dan diagram, umpan balik teman sebaya, rekaman audio dan video. Yang disampaikan Ibu Rita tadi, peserta didik dengan berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga, Bapak Ibu semuanya, itu kan pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan kebanyakan dari mereka adalah mengalami gangguan pada kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan akademis, begitu ya. Jika memang peserta didik yang berkesulitan dalam kegiatan akademis, maka apa yang perlu kita tekankan atau apa yang bisa kita maksimalkan dari potensi yang ada pada diri mereka, maka dari itu kita gunakan asesmen diagnostik non-kognitif yang berkaitan dengan berupa apa namanya bukan akademiknya, melainkan dari potensi-potensi diri yang lainnya seperti mereka sukanya tentang apa gitu ya. Misalkan berbasis dengan IT, kreativitasnya ternyata yang lebih menonjol. Maka dari itu pada pembelajaran atau asesmen otentik ini yang kita gunakan adalah hal tersebut. Ada anak-anak yang kurang pada pembelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Dasirah tadi. Namun mereka sangat berkembang pada seninya, misalkan menyanyi, musik. Maka pada kegiatan ini hal-hal yang perlu kita kuatkan adalah kegiatan yang berupa potensi yang ada pada peserta didik tersebut. Mungkin itu ya dari contoh-contoh di sini. Kemudian Bapak Ibu, pada peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, kita juga mengenal adanya pembelajaran kompensatoris Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu di sekolah inklusif ini menerapkan sebuah pembelajaran yang berbasis atau sesuai dengan kebutuhan mereka, maka ada satu hal lagi kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan berupa pembelajaran kompensatoris. Apakah pembelajaran kompensatoris tersebut? Bapak Ibu, jika anak dengan hambatan intelektualnya, maka yang telah disampaikan pada modul ini tadi tentang merawat diri, Bapak Ibu. Merawat diri bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik di lembaga mulai dari yang paling dasar yaitu TK, sekolah dasar, SMP sampai SMA. Ada pembelajaran kompensatoris yang perlu Bapak Ibu terapkan juga sebagai salah satu bentuk asesmen dari kebutuhan mereka yaitu pembelajaran kompensatoris. Apa itu? Kompensatoris ini berkaitan dengan merawat diri. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada yang berupa merawat diri. Begitu ya Bapak Ibu. Baik kita teruskan gitu ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, dalam merancang sebuah asesmen di sana kita ada bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar fungsional peserta didik itu tadi dapat kita catat dalam bentuk rubrik gitu ya. Rubrik adalah alat asesmen yang terdiri dari kriteria spesifik dan nilai poin yang sesuai. Rubrik memberikan standar yang jelas dan objektif kepada peserta didik untuk menilai kinerja mereka dan membantu memperjelas tujuan pembelajaran sebelum, selama, dan setelah pengajaran. Bapak Ibu, dalam asesmen rubrik ini sangat penting karena rubrik ini akan memberikan gambaran nyata bagaimana kita telah memberikan intervensi kepada mereka setelah adanya asesmen awal, kemudian kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Asesmen ini berada pada komponen yang sangat penting karena apa yang sudah kita berikan apakah berdampak atau tidak, apakah berkembang atau tidak. Nah, salah satu bentuknya yaitu rubrik. Rubrik ini bisa Bapak Ibu gunakan atau bahkan Bapak Ibu sudah menerapkan menggunakan rubrik dalam standar pemberian mungkin
hasil asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Karena ini akan memperjelas tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian rubrik ini ada karakteristik utamanya yaitu memudahkan pengguna. Dalam rubrik ini pendidik maupun peserta didik mudah memahami dan menggunakan rubrik. Karena adanya rubrik dalam setiap kegiatan, seperti halnya Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas gitu ya, tugas di LMS pasti ada rubrik gitu ya. Bagi kami untuk menilai tugas dari Bapak Ibu yang memudahkan kami apakah tugas dari Bapak Ibu tersebut sudah sesuai apa belum. Nah, begitupun dengan Bapak Ibu yang memberikan penilaian kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Maka apabila menggunakan rubrik, maka pendidik dan juga peserta didik ini akan mudah memahami dan menggunakannya. Kemudian karakteristik utama rubrik yang selanjutnya yaitu konsisten. Karena adanya rubrik, maka konsistensi dari kegiatan asesmen itu tersebut terukur, seperti mendorong asesmen yang konsisten di seluruh peserta didik, pendidik, kelas, dan mata pelajaran yang berbeda. Dengan adanya rubrik membantu kita sebagai seorang pendidik agar apa yang kita nilai itu konsisten antara siswa satu dengan yang lainnya, terhadap ABK satu dengan ABK yang lain. Kemudian dengan adanya rubrik maka akan ada harapan yang jelas, yaitu ekspektasi menjadi transparan antara pendidik dan peserta didik. Jadi apabila rubrik ini diketahui oleh peserta didik dan juga pendidik, maka ekspektasinya akan menjadi transparan. Apa yang diekspektasikan kepada peserta didik akan tujuan yang ingin dicapainya, dan juga sebagai peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran yang akan ditujunya atau dituntaskan itu akan sama, menjadi ekspektasinya menjadi transparan sama antara pendidik dan juga peserta didik. Kemudian yang selanjutnya karakteristik utama dari rubrik ini yaitu berfokus pada kriteria. Karena di rubrik-rubrik itu pasti ada kriteria-kriteria ketuntasannya. Apakah peserta didik ini sudah pada tahap mahir begitu ya, atau tahap berkembang, atau bahkan tahap yang belum menguasai sebuah konsep atau sebuah materi yang kita ajarkan begitu. Kemudian karakteristik rubrik yang selanjutnya yaitu penyelarasan kurikulum. Rubrik memungkinkan peserta didik untuk menilai kesesuaian evaluasi dengan kurikulum. Apakah bahkan dengan adanya rubrik seorang peserta didik bisa menilai apakah kita sebagai guru ini dalam mengevaluasi mereka itu sudah sesuai apa belum. Nah, makanya dalam sebuah asesmen itu adanya rubrik begitu ya. Jadi pantauannya bukan hanya sebagai dari guru untuk memantau peserta didik, melainkan peserta didik pun dapat mengevaluasi, menilai pendidik apakah sesuai asesmen yang mereka lakukan dengan kurikulum yang ada begitu. Kemudian karakteristik utama rubrik yang selanjutnya yaitu mendukung pembelajaran dan asesmen, berguna untuk tujuan pembelajaran dan evaluasi, itu sangat jelas. Kemudian kerangka kerja untuk perbaikan, rubrik membantu mengidentifikasi kekuatan peserta didik dan area yang perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya rubrik, kerangka kerja kita sangat jelas untuk perbaikan, bagaimana refleksi dapat kita gunakan sebagai refleksi dengan adanya rubrik tersebut, sehingga mengidentifikasi kekuatan peserta didik dan area pengembangan mana yang ingin dikembangkan begitu nggih Bapak Ibu. Kita lanjutkan karena waktu kita terus berjalan. Bapak Ibu, di sini ada urgensi penggunaan proses asesmen berbasis kekuatan dan afirmasi. Karena kita pada modul ini juga mengkritisi bagaimana penggunaan asesmen dalam setiap pembelajaran. Sebenarnya Bapak Ibu, yang ingin saya tanyakan sebelum kita masuk pada urgensi penggunaan proses asesmen berbasis kekuatan dan afirmasi ini, Bapak Ibu, kita tadi sudah banyak berbicara mengenai asesmen. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, sebenarnya asesmen ini penting atau tidak? Boleh saya mendengar komentar dari Bapak Ibu? Kita sudah banyak sekali berbicara tentang asesmen, maka ini yang perlu kita selaraskan bersama. Sebenarnya asesmen ini penting atau tidak Bapak Ibu? Boleh ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ibu Ismawati.
Oke, maaf Bu, sudah ada adzan jadi enggak Kurang jelas. jelas nggih, Bu? Oke, pripun? Nggih, nggih. Maaf, Oke, sudah terima Ibu Dewi adzannya. Sinta, mungkin saya tadi agak salfok sama Ibu Dewi Sinta, mohon maaf karena lampunya mati, hidup mati gitu ya, Bu. Bunda, dibuat mainan anak saya, maaf Bunda. Jadi, Oke, baik saya Ibu coba Dewi menjawab ya bagaimana? Bunda. Menurut pendapat Suara Ibu Dewi, saya apakah penting terdengar Bunda? asesmen ini? Maaf, suara saya cukup terdengar. Ya, terdengar Bu. Suara Alhamdulillah. Asesmen menurut saya penting sekali dikarenakan akan digunakan oleh pendidik untuk mengetahui perkembangan anak didik dari awal masuk sampai dengan waktu yang ditentukan. Mungkin kalau saya sendiri 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi begitu dengan orang tua, khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi menurut saya sangat penting sekali Bunda, mengumpulkan portofolionya. Jadi kita ada bukti nyata untuk kita sampaikan kepada orang tua. Begitu Bunda. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Ibu Dewi menyampaikan bahwa sangat penting begitu ya asesmen tersebut. Bu Ratna Intania, boleh menyampaikan bagaimana Bu menurut Ibu, apakah asesmen ini penting begitu ya? Ya, terima kasih Bu Kusno atas kesempatannya lagi yang diberikan kepada saya. Asesmen sangat penting, terutama bagi PDBK. Nah, karena dari awal kita sudah mengidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan peserta didik tersebut. Nantinya kita akan melakukan asesmen seperti apa yang tepat untuk mengetahui perkembangan peserta didik tersebut, hingga akhirnya dia mampu melakukan refleksi balik apa yang dia pahami dan nantinya pembelajaran seperti apa yang selanjutnya akan dia lakukan. Begitu Ibu. Terima kasih. Sama-sama, baik, luar biasa sekali Ibu Ratna dari Bu Dewi dan juga Bu Ratna menyampaikan bahwa sangat penting begitu. Ini yang perlu kita selaraskan bahwa asesmen memang sangat penting begitu ya. Bapak Ibu, kami lanjutkan gitu. Sebentar. Nah, di sini ada urgensi penggunaan proses asesmen berbasis kekuatan dan afirmasi. Apakah itu? Pendekatan berbasis kekuatan berfokus pada peningkatan kekuatan dan memandang individu memiliki potensi. Bapak Ibu, kita benar berada pada sekolah inklusif dan peserta didik yang kita tangani adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Namun harus kita yakini bersama bahwa mereka memiliki kekuatan dan individu tersebut memiliki potensi. Yang mana dengan fokus pada peluang dan solusi. Bahasa adalah alat yang kuat seiring dengan upaya Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Pendidik adalah panutan penting bagi peserta didik dan komunitasnya. Jadi, Bapak Ibu, di sini urgensi penggunaan proses asesmen berbasis kekuatan dan afirmasi. Bapak Ibu, kita berada pada sekolah inklusif yang mana kita meyakini bahwa kita memberikan pelayanan yang sama terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kita katakan sama itu bukan menyamakan, namun layanannya. Apabila kita berada di sekolah inklusif, peserta didik dengan peserta didik reguler itu kita layani, maka peserta didik dengan berkebutuhan khusus juga kita layani sama layanannya, bukan menyamakan apa yang kita berikan. Misalkan misalkan peserta didik reguler itu diberikan pembelajaran matematika dengan perhitungan yang kompleks, maka ABK juga dilayani dengan pembelajaran matematika namun sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang dinamakan dengan pemberian layanan yang sama gitu ya. Bapak Ibu, prinsip utama berbahasa yang inklusif pada proses asesmen berbasis kekuatan meliputi di sana ya, mengutamakan orang, menghindari penyebutan disabilitas yang tidak perlu. Bapak Ibu, di sini pentingnya bagaimana kita dapat menghargai individu dengan berkebutuhan khusus itu dihindari penyebutan disabilitas apabila tidak diperlukan. Bahkan Bapak Ibu, penyebutan siswa
siswa yang biasa itu apabila berada pada lingkungan siswa berkebutuhan khusus ya, kita menyebutnya ABK atau anak berkebutuhan khusus, atau kita sekarang memiliki sebutan baru seperti peserta didik berkebutuhan khusus PDBK, bahkan sekarang PDPD, peserta didik penyandang disabilitas. Namun kalau kita melihat dari situ, bahkan kita dalam menyebut rekannya yang berada di sekolah reguler itu, kita menyebutnya bukan anak normal gitu ya. Jadi kita upayakan kita mengurangi kata jadi ketika ABK bersama dengan anak normal gitu ya, itu kita hindari. Karena penyebutan itu ternyata kurang begitu kurang begitu memanusiakan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut, melainkan kita menyebutnya pada teman-teman mereka atau peserta didik yang ada di sekitar mereka itu dengan peserta didik reguler gitu ya. Itu akan meminimalisir penyebutan bahwa disabilitas itu tadi menjadi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik yang reguler. Gitu. Bapak Ibu yang selanjutnya, disabilitas bukanlah sebuah penyakit atau masalah. Disabilitas adalah bagian dari kehidupan dan keberagaman manusia. Betul sekali Bapak Ibu, dengan urgensi penggunaan proses asesmen berbasis kekuatan dan afirmasi tersebut, kita meminimalisir bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa disabilitas ini bukanlah sebuah penyakit. Kadang kita itu dilema pada sebuah instansi penyelenggara inklusi, orang tua datang kepada kita dan menanyakan kepada kita, apakah nanti anak saya akan sama dengan anak reguler yang lainnya? Itu seringkali terjadi dan seringkali kita temui begitu ya Bapak Ibu. Apakah anak saya nanti akan sembuh begitu? Bukan begitu, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dengarkan ketika ada peserta didik yang datang bersama orang tuanya, apakah nanti anak saya bisa sembuh ya Pak, ya Bu, gitu. Setelah saya sekolahkan di sini. Nah, yang perlu kita selaraskan bersama dengan orang tua, disabilitas ini bukanlah sebuah penyakit atau masalah, melainkan mereka adalah bagian dari kehidupan dan keberagaman manusia. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh mereka. Jadi mereka bukan penyakit, bukan masalah yang perlu kita sembuhkan, melainkan kita berikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka itulah adanya urgensi penggunaan proses asesmen di sana. Bapak Ibu yang selanjutnya yaitu hindari ungkapan seperti menderita. Hanya merujuk pada disabilitas jika diperlukan atau relevansi dengan konteksnya. Jadi kita juga harus mengurangi, bahkan kita juga bisa memberikan sounding kepada teman-teman yang ada di kelasnya bahwa anak ini kasihan, anak ini misalkan begitu. Itu kalau perlu kita hindari dan juga kita kurang-kurangi Bapak Ibu. Bahkan kita berikan sounding kepada teman-teman mereka bahwa mereka itu sama, memiliki kemampuan yang sama. Perlu kita temani, perlu kita berikan perhatian yang sama. Jika teman lain yang tidak ABK kita ajak bermain, maka mereka juga ajak bermain. Meskipun mereka memakai kursi roda sekalipun, mereka tidak sedang menderita, tapi mereka bahagia apabila mereka diajak bermain keluar kelas bersama, bermain lempar tangkap bola, mereka akan senang. Maka dari itu, hindari ungkapan menderita pada peserta didik berkebutuhan khusus, khususnya di sekolah penyelenggara inklusif, agar apa urgensi penggunaan proses asesmen ini dapat berjalan dengan baik begitu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, fokus pada kebutuhan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan dari awal, mulai dari kemarin hingga sampai saat ini, fokus pada kebutuhan. Apa yang kita berikan atau apa pelayanan yang kita berikan itu harus fokus pada kebutuhan. Tekankan pada kebutuhan individu atau kebutuhan tambahan daripada disabilitas itu sendiri. Jadi kita tidak boleh melihat keterbatasan mereka, melainkan apa yang bisa kita kembangkan dari apa yang kebutuhan mereka tersebut. Kalau kita pada urgensi ini, penggunaan proses asesmen ini melihat jika anak tersebut berketerbatasan, maka
urgensi penggunaan proses asesmen ini akan gugur begitu ya Bapak Ibu. Mengapa kita berikan asesmen kalau kita memandangnya saja pada disabilitas atau kekurangan mereka. Namun apabila fokus kita pada kebutuhan dan juga kekuatan mereka, maka penggunaan proses asesmen ini akan berhasil begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, hindari istilah-istilah seperti tuli, buta, anak autis atau anak normal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebutan bagi mereka siswa berkebutuhan khusus itu boleh dengan peserta berkebutuhan khusus itu sendiri, atau kita jika kita bertatap-tatap dengan mereka, jangan katakan kamu tuli, kamu buta, kamu autis, bukan, kamu anak istimewa begitu ya. Mungkin bahkan anak dengan hambatan fisik atau tunadaksa yang menggunakan kursi roda atau tidak memiliki salah satu anggota fisik yang lainnya, mungkin tangan, mungkin kaki, kita tidak boleh mengatakan bahwa kamu ini tunadaksa atau anak tunadaksa dan lain sebagainya, melainkan kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih memanusiakan mereka, mungkin dengan kata-kata kamu anak istimewa atau anak saja. Maksudnya memanggil namanya atau memanggil sebutan-sebutan sesuai dengan yang pada umumnya, dan atau anak normal. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, penyebutan anak normal kepada teman-temannya yang berada di lingkungan sekolah inklusif ini mohon dikurangi, bisa kita gunakan dengan anak reguler begitu ya. Kemudian gunakan frasa seperti penyandang disabilitas seperti yang dirujuk pada Foreman tahun 2017, kita sudah menggunakan PDPD, peserta didik penyandang disabilitas. Namun bukan dikatakan pada mereka. Kalau sebutan kepada mereka tetap saja anak gitu ya. Anak namanya, mungkin sebutan yang halus begitu, bukan keterbatasan mereka, agar urgensi penggunaan proses asesmen ini dapat berjalan sesuai dengan kekuatan dan afirmasi yang diberikan kepada mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, nah, hubungan antara asesmen dengan perencanaan dan pemrograman. Seperti yang sudah disampaikan dari awal, yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta, bahwa asesmen ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kalau asesmen awal sebagai acuan kita dalam memberikan perencanaan pembelajaran. Peran asesmen dalam siklus belajar mengajar. Asesmen yang telah kita pelajari bersama mulai dari awal tadi, ada asesmen awal, asesmen bahkan asesmen pada proses pembelajaran, dan juga asesmen pada akhir pembelajaran. Yang mana hubungan antara asesmen dengan perencanaan dan pemrograman ini memiliki peran asesmen dalam siklus pembelajaran, bagaimana asesmen dapat digunakan menginformasikan praktek pendidikan. Jadi melalui asesmen itu dapat digunakan untuk menginformasikan praktek pembelajaran. Apakah praktek dan juga layanan yang Bapak Ibu berikan itu tadi sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Maka dari itu adalah hadirlah sebuah asesmen. Kemudian hubungan antara asesmen dengan perencanaan dan pemrograman di sini yaitu mengkritisi strategi asesmen. Setelah kita lakukan tadi yang disampaikan oleh Ibu Clara, yang mana bagaimana gambar-gambar tadi ya, hewan-hewan yang diberikan, misalkan ada banyak hewan, lalu kita berikan kegiatan harus semuanya memanjat. Nah, hubungan antara asesmen dengan perencanaan dan pemrograman yaitu mengkritisi strategi asesmen, yang mana ternyata asesmen ini dapat diberikan berbeda-beda pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya ada peran asesmen. Peran asesmen di sini yaitu sebagai umpan balik berkelanjutan, pembelajaran reflektif dan pengajaran berdasarkan informasi. Peran asesmen di sini sangat jelas ya, umpan balik berkelanjutan. Bagaimana kita bisa menggunakan asesmen ini tadi secara berkelanjutan dalam pemberian layanan kepada mereka. Kemudian pembelajaran reflektif, dengan adanya asesmen kita bisa merefleksi apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Begitu Bapak Ibu.
Nah, ini ada tujuan asesmen sebagai benang merah untuk memastikan bahwa setiap fase responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan mendukung tanggapan pendidik terhadap pertanyaan berikut. Apa yang saya ingin peserta didik pelajari itu adalah berupa tujuan asesmen. Bagaimana peserta didik saya bisa sampai di sana itu juga dapat dijawab atau berupa tujuan asesmen tersebut. Bagaimana saya tahu kapan peserta didik saya sampai di sana? Di mana murid-murid saya sekarang? Itu adalah tujuan asesmen. Mengapa diadakan asesmen? Kita untuk mengetahui di mana murid-murid kita berada, pada kompetensi mana yang sudah berkembang, kemudian area pengembangan mana yang ingin kita kembangkan selanjutnya. Itulah tujuan asesmen begitu, Bapak Ibu. Kita sudah berada pada 5 menit terakhir, Bapak Ibu. Kita sudah banyak sekali sharing hari ini, sudah menyamakan persepsi kita mengenai asesmen ini. Kemudian jenis asesmen, ada asesmen formal dan non formal, yang mana semuanya sudah Bapak Ibu pelajari pada LMS dan modul 2 pada topik 1, 2, dan 3. Kemudian prinsip-prinsip asesmen, di sana ada kesetaraan, yang mana antara kesetaraan tersebut bukan berarti menyamaratakan, melainkan apabila satu diberikan asesmen, maka semuanya akan diberikan asesmen. Namun asesmen yang diberikan, apakah satu anak dengan yang lainnya berbeda? Tentu berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian validitas, prinsip asesmen validitas di sini, ya, asesmen validitas ini bahwa memvalidkan apakah apa yang kita berikan itu sudah sesuai atau berupa sesuatu yang valid begitu. Keandalan, di sana prinsip-prinsip asesmen yang selanjutnya itu keandalan, transparansi, ketepatan waktu, dan umpan balik. Yang mana semuanya prinsip asesmen tersebut sudah Bapak Ibu pelajari di LMS yang ada, dan saya melihat dan mereview semua tugas yang Bapak Ibu lakukan sudah sesuai. Bapak Ibu sudah praktik baik yang Bapak Ibu terapkan sangat luar biasa. Kemudian, nah, pada akhir itu kita mengkritisi penerapan asesmen, bukti asesmen kelas dan peserta didik secara individu, dan sampel pekerjaan beranotasi. Bapak Ibu, pada kegiatan ini kita juga harus bisa mengkritisi penerapan asesmen. Apakah asesmen yang telah kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan kepada peserta didik. Begitu, ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang ingin kita sudah pada sesi terakhir, saya ingin merefleksikan kegiatan pada kita hari ini, karena ini sudah selesai bahan bayang saya. Saya ingin merefleksi kegiatan kita pada sore hari ini. Yaitu yang ingin saya refleksikan, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi pada sore hari ini, yaitu sesi sinkronus. Bapak Sutardi, saya ingin sekali mendengarkan suara Bapak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah mengikuti sesi sinkronus, Bapak? Monggo. Gimana Bapak? Apakah terkendala? Terkendala atau? Jika memang terkendala, boleh yang lainnya. Saya ingin merefleksi bersama dengan Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Bu Siti Kumairo, bisa Bu menyampaikan refleksinya hari ini? Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apa yang sudah Bapak Ibu sudah Ibu dapatkan pada kegiatan sore hari ini? Monggo, kita merefleksi Ibu, matur bersama. suwun waktunya. Nggih. Untuk kami Ibu, dan di sini saya menjadi paham bagaimana mengidentifikasi dan melakukan asesmen pada peserta didik, terutama asesmen awal. Dan tujuan asesmen sendiri kan supaya kita lebih tahu karakteristik dari peserta didik kita gitu Ibu. Jadi sangat luar biasa sekali Ibu. Terima kasih ilmunya hari ini. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Bu Siti, terima kasih. Kemudian saya ingin ini mendengar pakai HP. refleksi. Oh, enggak, Pak Sutardi sudah terdengar, monggo kita mau Ya, ini pakai HP ini, mendengar. tadi saya pakai laptop ini. Oh, enggak, Maaf enggak ini Bapak, Bagus Nur. monggo. Ya. Refleksi saya hari ini, karena saya ikut di akhir, tapi saya sudah baca-baca. Saya terima kasih ini, karena untuk asesmen, saya sepakat bahwa asesmen adalah untuk kesetaraan. Karena kebetulan adalah saya guru matematika kelas 12, di sekolah kami ada 5 anak yang inklusi. Kami memang di sana kami memberikan pemahaman yang sama, tapi muatannya beda. Contohnya adalah penjumlahan. Kalau anak yang bisa mungkin 11 tambah 12, anak yang biasa biasanya 1 tambah 2, mungkin itu. Jadi prinsipnya adalah sama, penjumlahan, tapi mungkin adalah kontennya saja yang berbeda. Itu Mbak Kusnur. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Sutardi atas refleksinya hari ini. Benar sekali, kesetaraan begitu ya tentang asesmen ini. Bapak Ibu, kurang 1 menit lagi saya ingin mendengarkan satu lagi. Siapa ya? Bu Rohayati, bagaimana refleksi kita pada sore hari ini, Bu? Apa yang sudah didapat gitu? Monggo. Terima kasih atas waktunya Ibu. Refleksi hari ini kegiatan sinkronus, saya merasa senang, semakin jelas karena ketika mempelajari modul-modul itu kita, bukan hanya saya mungkin ya, masih meraba-raba gitu. Dengan adanya penjelasan dari Ibu semakin jelas. Terima kasih atas penjelasan dan bimbingan dari Ibu. Terima kasih juga kepada admin yang telah sabar. Ya, Mbak Ella. Iya. Terima kasih sudah mengingatkan jikalau kita mungkin agak lambat dalam mengerjakan ya, Bu. Mungkin itu refleksi dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Rohayati. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah berada pada akhir sesi begitu ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah belajar bersama gitu ya pada sesi sinkronus sore hari ini, yaitu elaborasi dan juga penyamaan persepsi begitu. Sebelum kegiatan kita tutup, marilah kita akhiri dengan berdoa karena kita tadi juga membuka dengan berdoa begitu ya. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai upaya kita meningkatkan kompetensi diri kita dalam pelayanan kepada peserta didik begitu. Monggo berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Sudah 2 jam kita pada sesi elaborasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ella selaku admin kelas 90 sudah membersamai kita juga. Bapak Ibu peserta pendidikan berjenjang pendidikan inklusif kelas 90 yang sudah sangat semangat sekali dalam kegiatan ini. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyajian saya atau tutur kata saya ada yang salah begitu, nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah saya akhiri, salam, kita akan berfoto bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, monggo silakan membuka layarnya. Kita mau berfoto bersama. Bagaimana actionnya? Senyum aja ya, senyum yang lebar. Oh, Pak Sutardi, oke. Iya, enggak apa-apa, Pak. Pakai hormat enggak apa-apa, Pak. Kita bebas saja. Senyum yang lebar ya, giginya nih. Giginya sebentar. Ya, sudah dapat. Sekali lagi, boleh yang paling bahagia. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Monggo beristirahat dan juga selamat bermalam minggu ya Bapak Ibu. Silakan, monggo. Mbak Ella, terima kasih.
J, sama-sama Ibu Husnul. Terima kasih juga. Monggo, nggih, saya keluar. Assalamualaikum. Terima kasih. Kak Ella. Bismillah. Saya pamit.